Teman-teman santri Pondok Pesantren Ciganjur yang saya hormati, kawan-kawan yang berkenan mengikuti pengajian Faslul Maqal yang saya hormati pula. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan kembali mengkaji kitab Faslul Maqal untuk episode ke-20 ya Mas, benar ya. Kita akan membahas tentang tujuan agama Islam dan keselarasannya dengan filsafat. Kalau ngelihat teks yang sudah saya bagikan sih nggak ada bahasan keselarasan dengan filsafat. Cuma nanti saya dalam menerangkan saya akan menunjukkan bahwa yang disampaikan oleh Ibn Rushd ini memang tentang agama Islam, syariat agama Islam, tapi yang disampaikan itu sangat selaras dengan filsafat yang selama ini diungkapkan. Suara udah oke? Oke. Sebelum kita mengkaji, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Nudiha ila mu'allif hadal kitab Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd. Kemudian untuk guru kita, pendiri pesantren Luhur Ciganjur, yaitu Gus Dur Kiai Haji Abdul Rahman Wahid beserta seluruh keluarga besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan seluruh pengikutnya ya di Nahdlatul Ulama. Fatihah juga untuk orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudari kita, murid-murid kita, zuriyah kita, orang-orang menyayangi kita. Semoga kita senantiasa disayangi Allah dan diberkahi. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharaini. Amin. Al-Fasl Tsalits, pasal yang ketiga. At-ta'wil, penakwilan, mata, kapan, wa kaifa, bagaimana, waliman, dan untuk siapa. Jadi di Faslul Maqal ini yang ditahqiq oleh Muhammad Abid Jabiri itu dibagi menjadi 3 pasal ya. Pasal pertama itu at-takallum baina syariah wal hikmah ya, pembicaraan atau dialog tentang syariat dan hikmah. Kemudian itu di halaman 85. Kemudian pasal yang kedua itu ahkamut ta'wil ya, tentang penakwilan. Kemarin sudah selesai tentang itu ya, itu dia dari mulai halaman 97. Nah, sekarang masih takwil ya. Dan ini nanti lebih banyak membahas soal syara ya, syariat Islam ya. Tidak seperti yang kemarin-kemarin membahas soal filsafat ya. Ini lebih banyak nanti tentang syariat Islam ya. Maka di sini subjudulnya adalah maksudus syar'i ya. Maksud syariat. Maksud di sini maka saya artikan tujuan aja ya. Tujuan syariat ya. Maksudus syar'i. Syariat seperti yang kemarin saya bilang tidak hanya hukum Islam ya, tapi ajaran Islam secara umum. Jadi lebih mudah kita sebut agama Islam saja. Jadi tujuan agama Islam ta'limul haqqi, mengajarkan tentang kebenaran ya, wa amalul haq, dan melakukan kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambaghi, dan seyogyanya, antu alama, diketahui, anna maksudah syar'i,
bahwa maksud dari syariat, bahwa tujuan dari agama Islam ya, innama huwa, maksud syari itu adalah ta'limul ilmil haqqi, mengajarkan ilmu benar ya, ilmu kebenaran, wal amalul haqq, dan melakukan kebenaran ya, mengajarkan ilmu benar dan tindakan benar. Itu aja ya. Tujuan syariat atau tujuan agama Islam menurut Ibn Rushd itu dua: mengajarkan ilmu benar, ilmu tentang kebenaran, dan melakukan kebenaran. Ini pernyataan ini selaras dengan filsafat ya. Saya beberapa kali sudah mengungkapkan bahwa tujuan filsafat itu apa? Ma'rifatul haq wa fi'lul khair, ya kan? Ma'rifatul haq, mengetahui yang benar, wa fi'lul khair, dan melakukan yang baik. Nanti ma'rifatul haq itu turunannya adalah menjadi apa? Manifestasinya adalah hikmah nadoriyah, filsafat teoritis. Dengan upaya filsuf atau filsafat mengkaji atau mengetahui yang benar, maka muncullah filsafat teoritis, falsafah nadoriyah. Itu adalah filsafat yang hanya pemikiran saja ya, tidak membahas sesuatu yang bisa dipikirkan dan tidak harus dilakukan ya. Sementara tadi amalul haq kalau di syariat ya, sementara di filsafat adalah falsafah hikmah amaliyah ya. Filsafat itu upaya filsafat untuk melakukan kebaikan ya, itu kemudian muncul filsafat praktis. Filsafat teoritis itu kalau di filsafat ini pembagian divisi filsafat versi filsuf Islam ya. Filsafat teoritis itu nanti membahas tentang yang ada, baik itu konkret atau abstrak ya. Atau ini konkret, abstrak, dan antara konkret dan abstrak. Filsafat filsafat teoritis yang membahas yang konkret itu adalah tabi'iyah, filsafat fisika ya, hal-hal yang fisika kita pelajari ini ya, di sekolah itu segala hal yang fisik itu dikaji dengan fisika. Sementara yang abstrak murni itu dikaji dengan metafisika ya. Abstrak murni, tidak ada unsur-unsur konkretnya. Kalau yang fisik itu misalnya ya inilah benda-benda itu ya, itu fisika. Sementara kalau udah mulai yang abstrak murni ya, misalnya keadilan itu apa? Abstrak kan? Keadilan, keindahan, kebaikan, itu abstrak ya. Hukum kausalitas itu abstrak semua ya. Tidak ada urusannya itu indah itu apa sih, ya kan? Indah sebagai sebenarnya masuk ke ranah metafisika itu. Kebaikan sebagai kebaikan, keadilan itu abstrak ya, karena ya sifatnya teoritis. Nah, ada yang in between antara konkret dan abstrak, itu nanti adalah matematika. Jadi filsafat tadi ya, ada yang teoritis, ada yang praktis. Yang teoritis itu kita tadi ya, ini dulu ya,
agama Islam itu tujuannya adalah mengetahui yang benar, yang kelihatan nggak itu Mas? Lumayan. Kemudian melakukan yang benar juga. Filsafat juga sama, ya. Filsafat ini sebenarnya selaras. Ya. Filsafat itu juga sama, mengetahui. Ini kita ini aja lah, ya. Yang, aduh, kayak nyata Mas. Ada, saya lupa nggak bawa. Yang baik, ya. Ini 3 kalau di filsafat ya. Konkret, ya. Maaf, ini turunannya adalah mengetahui yang benar. Ini nanti jadi filsafat teoritis. Sementara melakukan yang baik itu menjadi filsafat praktis, ya. Ada Mas? Maaf. Oke. Besok ingetin, saya banyak. Nah, filsafat teoritis itu membahas yang ada, yang konkret, abstrak, ya. Kemudian konkret, abstraksi konkret, ya. Yang konkret itu fisik, ya, fisika, ya. Sementara abstraksi yang konkret itu kajiannya matematika. Yang abstrak murni itu kajiannya metafisika. Ini taksonomi filsafat versi filsafat Islam. Filsafat praktis ini membahas soal apa yang bisa dilakukan individu, ya. Kebaikan yang bisa dilakukan oleh manusia sebagai individu, ya. Individu sebagai bagian dari kelompok kecil, keluarga, kemudian masyarakat. Individu, ya, filsafat praktis yang terkait dengan individu itu etika di sini. Yang keluarga itu filsafat keluarga. Ini entah di filsafat Yunani Barat kita nggak belajar, ya. Di filsafat Islam itu ada tadbirul manzil, ya, filsafat keluarga. Kemudian ini baru politik. Ini apa namanya, taksonomi filsafat di filsafat Islam, ya. Paling tidak yang ingin saya katakan adalah di titik ini sama nih, ya. Saya lanjutkan, ya. Cuma di agama ini disebutkan dengan al ilmul haq wal amal, ilmu benar dan tindakan benar. Wal ilmul haq, yang disebut dengan ilmu benar, ya, di agama, ya, di syariat Islam, huwa ma'rifatullah, mengetahui Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma'rifatu sairil mawjudat ala ma hiya alaihi, dan mengetahui sairil mawjudat, semua yang ada, alama ya alaihi, sebagaimana ia ada, ya. Wa bikhasatin, khususnya asyarifati minha, yang mulia dari maujudat, segala yang ada. Wa ma'rifatus sa'adah, dan mengetahui kebahagiaan. Al-ukhrawiyah, ini ada tambahan, al-ukhrawiyah, kebahagiaan ukhrawi, akhirat,
wasyaqa wa ma'rifatus syaqai ya, dan mengetahui tentang kesengsaraan al-ukhrawi di akhirat ya. Ilmu yang benar, atau kalau di filsafat itu filsafat teoritis, versi agama mengetahuinya 3 ya. Mengetahui Tuhan, mengetahui segala yang ada, dan kemudian mengetahui kebahagiaan ya. Filsafat di sisi lain ya, ini tentang keselarasan dengan filsafat. Filsafat itu kan membahas segala yang ada kan, seperti yang tadi kan, kajian tentang yang ada sejauh dia ada ya kan, bahsun anil wujud min haitsu huwal mawjud kan, gitu kan, membahas segala yang ada sejauh dia ada. Artinya sama dengan yang itu, sairil maujudat ala mahya alaih ya kan, sama itu. Kemudian apakah filsafat membahas tentang Tuhan? Ayo, terima kasih. Bentar aja mas. Apakah filsafat membahas soal Tuhan? Gini, tempo hari saya sudah beritahu kalian bahwa ketika filsafat membahas tentang ada sejauh ada itu dipandang oleh filsafat sebagai apa? Ada 4 perspektif filsafat tentang yang ada. Pertama, yang ada itu dipandang sebagai esa, satu. Masih ingat nggak, Mas Farabi? Yang ada, segala yang ada dilihat sebagai satu. Ya, kalian kita kan 1, 2, 3 dan seterusnya ya, kita beda. Tapi dilihat sebagai yang satu oleh filsafat. Apa yang titik temu kita semua? Kita manusia, paling nggak gitu kan? Nah itu. Itu filsafat itu mengkaji yang ada menjadi satu kesatuan. Dia tidak dilihat secara partikular-partikular. Nah, makanya muncul abstraksi-abstraksi gitu. Jadi cara berpikir filsafat melihat yang ada, Mas Rozi, sebagai unum yang satu. Kan? A, B, C beda gitu. Tapi lihat manusia kok, ya kan? Manusia itu perlu apa? Misalnya gitu kan? Manusia apa? Perlu minum. Perlu minum. Ya perlu minum, ya kan? Oh berarti ini pesantren harus ada air, ya kan? Nggak mungkin tidak ada air. Harus Pak. Wajib, ya kan? Ya tadi. Perlu udara yang sehat, saya gitu kan? Maka jangan ngerokok kecuali terpaksa. Enggak. Keliru ya. Selalu ngerokok kecuali terpaksa ya. Rokok tidak ada kalau kita minta. Iya itu. Oke, tadi ya. Ini paling tidak ini kita menyelarasi dulu. Filsafat itu salah satu perspektifnya adalah melihat yang ada sejauh dia sebagai yang satu, ya, unum. Maka nanti muncul abstrak. Misalnya gini, ngelihat bangsa Indonesia. Orang Indonesia itu macam-macam kan? Agamanya banyak, ya kan? Agamanya banyak, sukunya banyak, itu loh Mas. Tapi dilihatnya sebagai satu. Itu makanya kalau di NU apa? Kita kan apa? Ada ukhuwah nahdiyah, ya kan? Di orang NU kan macam-macam, ya kan? Laki, perempuan, organisasinya di NU aja udah, pusing kan? Hafal di dalam NU ada berapa organisasi? Buanomnya aja udah banyak, ya kan? Tiba-tiba, apa ini? Orang NU banyak, tapi kemudian kita ngeliat, oke, ada apa? Ukhuwah nahdiyah, ya kan? Persaudaraan kita sama-sama NU. Orang NU ketemu dengan di Indonesia Islam macam-macam kan? Ya kan? Banyak ormas. Tapi dilihat ketika kita berjumpa kita mengatakan apa? Sebagai ini umum, ini berpikir secara umum. Ukhuwah Islamiyah, ya kan? Orang Islam di Indonesia kemudian ada yang non Muslim juga kan? Ada Kristen, ada
Katolik, ada Hindu, Buddha, Konghucu dan seterusnya. Dilihatnya apa? Oh, ini sama-sama orang Indonesia. Uhuwah apa? Watonia, ya kan? Uhuwah watonia, nasionalisme. Mau kita melihat ketika Banser misalnya apa namanya jaga gereja pas Natalan itu kan melihatnya apa? Uhuwah watonia. Dan lebih atas lagi apa? Melihat ini mereka manusia, ya kan? Oke, agama beda nih. Jenis kelamin beda, suku beda, agama beda, ya kan? Gaya hidup beda, negara beda. Ah, itu loh. Negara beda. Tapi kemudian kenapa NU misalnya kita dari dulu memperjuangkan Palestina, ya kan? Jangan dikira bahwa yang memperjuangkan Palestina itu hanya ormas-ormas yang baru, yang seolah-olah militan. NU dari dulu, ya kan? Itu dalam hal itu melihatnya sebagai ukhuwah basyariah. Itu aja cukup nggak? Urusan kita cuma sama manusia doang. Apalagi? Misalnya lingkungan hidup, ya kan? Lingkungan hidup. Itu apa tuh? Ukhuwah apa kira-kira? Ukhuwah makhlukiyah. Makhlukiyah benar. Seharusnya ditambah emang. Ukhuwah makhlukiyah. Kenapa kita seharusnya ada kepedulian terhadap lingkungan? Ya kan? Ini apa teman kita yang apa? Yang kan ada yang isu-isunya tentang lingkungan hidup ada kan? Siapa tuh lupa saya. Alumni filsafat, ya kan? Kayak tadi. Ukhuwah makhlukiyah. Itu kenapa? Artinya ketika kita berpikir sedemikian, itu sebenarnya secara tidak langsung kita berfilsafat. Melihat yang ada sebagai yang unum. Oke, unum. Kedua, selain melihat ada sebagai yang unum, kepada apa? Melihat yang ada sebagai yang benar. Ya kan? Apa istilahnya? Masih ingat? Verum, Mas. Verum, pakai V. Kalau yang filsafatnya adalah ontologi, ya. Ini saya tulis di sini, ya. Ini pintu masuk aja ke situ. Sini kan bahasnya soal itu doang. Tentang ada, ya. Ada itu pertama unum, ya. Kemudian unum, ya. Kemudian verum. Ini esa, yang satu. Melihat segala yang ada sebagai satu kesatuan. Artinya semakin ke sono kan abstrak itu, ya kan? Semakin ke atas tuh abstrak, Mas. Makhluk. Disamakan sama misalnya apa? Misalnya gini, kita perlu kehidupan yang nyaman, ya kan? Primata itu kan juga perlu kehidupan yang nyaman, ya kan? Itu kan kemudian kita melihat sesama makhluk, padahal kan kita sama monyet kan satu golongan, ya kan? Dan, ya monyet gak ada yang seganteng Mas Faik kan? Ya kan? Tadi. Nah ini nanti ontologi, kalau di filsafatnya itu ontologi, ya, ontologi metafisika. Verum itu yang benar, ya. Yang ada dilihat sebagai yang benar. Artinya melihat yang ada, mencari yang benar itu yang gimana, gitu loh. Kayak kalian misalnya begini, belajar, ya. Kita kan semua didorong untuk mengetahui sesuatu, ya kan? Mengetahui sesuatu itu kan yang benar yang dicari. Maka kemudian kita belajar, sekolah, ya kan? Sekolah kan dinilai, oh ini kamu keliru, kan gitu kan? Benar salah. Nah, itu sebenarnya kita belajar itu sebenarnya adalah kita mendekati yang ada sebagai verum, yang benar. Ini filsafatnya nanti logika, epistemologi, ilmu pengetahuan semua masuknya di sini, Mas. Turunan dari filsafat. Jadi ini logika, ya. Epistemologi, karena kan pengetahuan kan, ilmu iptek, ya,
ilmu pengetahuan, tidak hanya sains ya. Secara umum, ilmu apapun, semua ilmu kan mencari yang benar, bener gak? Misalnya, apalah, ilmu vaksin, ya kan? Ilmu kedokteran, itu kan mencari yang benar. Ilmu pelet ya, mencari yang benar. Nah, apakah ilmu pelet itu baik atau tidak? Nah, itu Mas. Bonum ya. Nah, itu bonum. Bonum. Ini saling kait-mengkait sebenarnya. Yang bonum itu apa? Yang baik. Yang ada dilihat sebagai yang baik. Itu nanti utamanya adalah etika. Ya. Agama masuk sini, hukum masuk sini nih. Hukum, agama. Kan? Kita beragama itu kan benar salah betul, iya ada. Tapi baik dan buruk sebenarnya lebih banyak ke situ. Agama itu lebih banyak ke etika sebenarnya. Lebih banyak ke etika, ya. Titik tekannya situ. Tapi kemudian ada unsur-unsur agar kita tahu baik benar, maka kita kemudian lari ke ranah yang teoritis. Tapi lebih banyak nanti lebih banyak dibahas amalinya. Hukum, ya kan? Baik dan benar. Baik dan buruk, ya. Baik, benar dan keliru. Terakhir adalah melihat yang ada sebagai yang indah, ya. Pulkrum, indah. Ini nanti filsafatnya adalah estetika, seni budaya. Ini masuknya ke sini, keindahan. Ketika Mas Rozi naksir calon istrinya itu kan melihat istri sebagai ada yang indah. Nah, itu kan. Via pelet, bukan via valen, via pelet. Ya, itu apa namanya? Ya kita dengerin musik ya, kita mencintai musik itu sebenarnya kita mendekati ada yang indah. Nonton film ada yang indah. Nah, coba lihat. Ini sebenarnya saya ngulang yang sudah saya ajarkan. Ada dilihat sebagai esa, benar, baik dan indah. Coba. Yang satu. Yang ada itu satu. Yang ada itu benar. Yang ada itu baik. Yang ada itu indah. Sifat-sifat apa itu? Tuhan. Nah, itu tadi. Jadi ketika filsafat membahas ada dan ada itu atributnya ini, itu sebenarnya kalau kita bahasakan dengan bahasa ini adalah kajian tentang Tuhan. Makanya tadi kalau agama itu tujuannya ilmul haq dan ilmul haq itu selain ma'rifatus sairil maujudat adalah ma'rifatullah, ketemu ya. Filsafat juga mengkaji tentang hal yang tentang segala yang ada dan ada itu dilihat sedemikian rupa seperti atribut-atribut Allah itu. Kemudian yang ketiga ma'rifatus sa'adah, mengetahui kebahagiaan. Di sini ada pembatasan rawiyah wasyaqa al-ukhrawi, kebahagiaan dan kesengsaraan di akhirat. Tapi ini apakah Ibn Rus menulis ini atau enggak? Ini masih dalam tanda kurung ya. Ininya kebahagiaan. Karena kalau hanya ukhrawiyah saja kurang lengkap kan? Kita doa aja apa? Fid dunya juga kan? Fid dunya hasanah ya kan? Fil akhirati hasanah. Artinya ini kurang ya kan? Seharusnya kalau misalnya ini kalaupun mau ditambahi ya dunia wal akhirah gitu kan, saat ini dan saat mendatang. Nah, apakah filsafat juga membahas soal kebahagiaan? Kalian kalau membaca buku-buku filsafat para filsuf itu ya kajiannya ya kebahagiaan sebagian ya. Bapak filsafat Sokrates ya itu apa namanya sangat concern tentang kebahagiaan ya. Saya tadi udah nulis itu sebentar saya. Ini ada kutipan yang saya tadi saya nih. Ada bukunya
buku karangan Alexander Nehamas, judulnya Virtues of Authenticity, Essays on Plato and Socrates, ya. Princeton University Press, 1919. Halaman 36 itu nulis gini, bahwa dia tentang Socrates. Nehamas menulis bahwa filsuf klasik yang sangat berkonsentrasi di persoalan kebahagiaan itu Socrates, ya. Ini, the only one he really care about is the question of the nature and content of the good life of eudaimonia, ya. Socrates itu mengaitkan kebahagiaan dengan kebijaksanaan, ya. Teori kebahagiaan banyak, ya kan. Ada yang abstrak, ada yang konkret, ya. Ini contohnya Socrates yang agak konkret, walaupun masih abstrak, ya. Kebahagiaan itu kebijaksanaan. Kalau Anda ingin bahagia, maka jadilah orang yang bijaksana. Orang bijaksana itu apa? Mengetahui sesuatu, mempunyai pengetahuan yang benar. Argumennya apa yang di sini? Saya mengutip Plato di Euthyphro, itu menulis begini, ya. Kenapa kebahagiaan itu sama dengan kebijaksanaan, ya. Since we all wish to be happy, karena kita semua ingin untuk bahagia, benar nggak? Nah, and since we appear to become so by using things and using them rightly, karena kita untuk menjadi bahagia itu harus apa? Harus melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu dengan baik. Nah, kalau kita ingin bahagia itu kan artinya kita perlu hidup yang selaras. Coba kalau kita nggak selaras, pasti banyak masalah, benar nggak? Benar nggak, ya kan? Segala sesuatu kalau tidak selaras, using thing kalau tidak selaras itu pasti kita bikin galau. Handphone nih misalnya, kayak kemarin tiba-tiba suaranya hilang, itu kan bikin waduh hilang, ya kan, ada galau-galonya. Artinya kebahagiaan itu terkait dengan keselarasan sesuatu dan segala sesuatu, dan termasuk dengan keselarasan diri. Nah, since knowledge was the source of rightness and good fortune, it seemed to be necessary that every man should prepare himself by every means to become as wise as possible. Nah, tadi, supaya segala sesuatu termasuk diri kita ini selaras, benar, kita harus tahu yang benar itu apa. Benar nggak? Ya? Kita ingin nyaman, ini ngomongin kebahagiaan nih. Kenapa kebahagiaan itu harus adalah kebijaksanaan, dan kebijaksanaan itu pengetahuan yang benar. Itu karena tadi urutannya gitu. Kita ingin senang, ingin bahagia. Kalau ingin bahagia itu, agar bahagia kita perlu apa? Keselarasan berbagai hal. Kan misalnya tadi yang Mas Rozi bilang kan, perlu air misalnya gitu kan. Ya kan, kalau misalnya nggak ada air, Mas, air mati, ya kan, nggak ada air minum. Gimana coba? Kalian mau kemudian itu berhari-hari, kirain ada air, airnya bau. Galau kan pasti kan? Tidak nyaman. Artinya apa? Oh, perlu ini ngomongin soal air aja kita bisa sampai ke kesimpulan yang dibuat oleh Socrates ini. Bahwa air yang untuk hidup nyaman itu harus apa? Harus air yang bersih, ya kan? Bisa diminum, bisa untuk mandi, ya kan? Artinya perlu pengetahuan tentang air yang sedemikian rupa, kan? Nah, tadi, maka kebahagiaan itu terkait dengan pengetahuan yang benar. Kalau kita pengetahuannya benar tentang segala sesuatu, maka kita akan nyaman. Semacam itu ya, oke. Itu sebagai contoh saja. Nah, teori tentang kebahagiaan di filsafat banyak betul, ya kan? Kita tidak akan bahas itu. Tempo hari saya nanti sekali waktu saya akan share juga. Saya tempo hari ngisi acara di Paramasopia, bukan di IMAP ya. Paramasopia bener ya.
Yang itu loh, bahagia saat corona. Nah, itu saya bahas soal teori kebahagiaan secara filosofis. Saya bahas filsafat kebahagiaan. Ada kebahagiaan yang abstrak, ada yang konkret. Yang abstrak itu hedonis ya. Yang konkret itu ada yang abstrak itu aksiologis ya. Aksiologisnya Nozick. Kemudian yang abstrak juga termasuk ini kebahagiaan adalah kebijaksanaan ya. Itu tapi terkait dengan kebahagiaan intelektual. Nanti ada kebahagiaan yang sifatnya ragawi, hedonis kan. Nanti ada satu lagi kebahagiaan akseptif saya nyebut. Tapi ini tidak relevan lah di sini saya sebutkan semua. Intinya yang ingin saya katakan adalah sebagaimana agama bertujuan untuk mengetahui kebahagiaan, ya, filsafat pun sama, membahas dan mengarahkan orang agar bahagia. Artinya tujuan filsafat dan tujuan agama itu sama. Oke. Selanjutnya, wal amalul haq. Tadi kan ada ilmul haq. Nah, sekarang amalul haq. Apa itu amalul haq? Wal amalul haqqu, dan tindakan benar, wa imtithalul af'ali, menerapkan tindakan, melakukan tindakan allati tufidus sa'adah, yang mengakibatkan, memberi manfaat, artinya mengakibatkan kebahagiaan ya. Wa tajannubul af'al, dan menghindari tindakan allati tufidus syaqa, yang mengakibatkan kesengsaraan ya. Melakukan kebenaran itu adalah tindakan benar itu adalah melakukan hal-hal yang mengakibatkan kebahagiaan dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kesengsaraan. Ya kalau bahasanya agama ya fid dunya wal akhirah ya kan. Takwa lah, ini kan takwa ya, sama ya. Artinya fi'lul haq bahasanya agama adalah takwa. Takwa itu kan imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi ya kan. Melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dan menjauhi larangannya, kan itu kan. Tapi kemudian ini lebih dikonkretkan oleh Ibn Rus. Melakukan tindakan yang mengakibatkan kita bahagia dan menjauhi tindakan yang mengakibatkan kita susah, sengsara, ya kan? Tentu saja Ibn Rus kan Aristotelian ya, dia tidak mungkin hedon, ya kan? Kalau hedon itu kan ini, yang namanya bahagia itu adalah pleasure, senang, ya. Sementara sako, kesengsaraan itu oleh kaum hedonis diartikan dengan pain, sakit. Jadi bahagia itu adalah memperbanyak kesenangan dan menghilangkan kesakitan. Sepakat nggak kalian? Dalam beberapa titik saya sepakat, Pak. Oke. Tapi apakah kebahagiaan itu selalu kebahagiaan bergantung pada kesenangan? Apakah kesenangan itu selalu membahagiakan? Tidak. Apa? Contohnya kesenangan yang tidak membahagiakan. Ya. Awas. Kesenangan yang tidak membahagiakan. Pleasure but not happy. Ya, berarti ada dua kondisi, Pak. Berarti ketika kita kaya tapi dalam kondisi sakit, berarti mengandaikan dua kondisi berarti, Pak. Senang tapi sakit. Senang tapi nggak bahagia. Senang tapi nggak bahagia. Apakah kesenangan itu sama dengan kebahagiaan? Dugem itu menyenangkan nggak? Wah, banyak cewek. Wah, nanggung. Senang kan? Kita ngelihat itu kan sepertinya seneng kan? Sepertinya nggak tahu juga. Tapi apakah itu jaminan bahwa mereka happy? Tidak, ya kan? Soal mabok sepertinya itu kan orang hilang, persoalan hilang gitu kan? Oh, enak, Pak.
Tapi kemungkinan untuk tiba-tiba dompet kita pindah tangan tinggi, Mas. Ya kan? Kalau mabok berat kayak itu kan, wah. Tapi soalnya kalau mabok kira-kira semua. Itu mabuk apa kalau? Gitu. Merah mabuk kan? Beda tempat. Iya itu tadi. Bukan di Tanah Abang itu. Iya, taruhlah tadi, ya apa? Nah, misalnya narkoba lah masa apa? Jangan Pak kalau narkoba. Itu kan orang kan apa nggak tahu lagi ya, nauzubillah itu. Misalnya yang kita baca atau kita dengar kan gitu bahwa orang menghirup atau mengkonsumsi putau dan seterusnya itu kan ngeplay hilang gitu kan. Atau misalnya nyimeng lah, ganja itu kan, wah ketawa terus, gitu kan. Nah itu seneng tapi selanjutnya ya kan, artinya misalnya gini, ini kita minum yang manis-manis gitu. Tapi terus-terusan coba kita terus minum manis kan bisa diabetes. Itu sebagai contoh bahwa yang menyenangkan itu belum tentu happy. Sebaliknya, apakah yang pain yang sepertinya tidak menyenangkan itu selalu unhappy? Belum tentu juga, ya kan? Contohnya jamu itu kan. Satu ini apa hal-hal yang manis, permen kan manis. Satu lagi pil jamu ya. Jamu pahit. Walaupun pahit itu efeknya jauh lebih menyehatkan dibanding permen yang bisa merusak gigi. Itu sebagai contoh. Maka hedonism jangan ini menafsirkannya bahwa imtithalu ma tufidu imtithalul af'al allati tufidu as-sa'adah jangan diartikan dengan hedonis, tapi paling tidak seperti yang tadi Socrates katakan ya, melakukan tindakan yang mengakibatkan bahagia. Bahagia itu adalah keselarasan berbagai hal, keselarasan yang diketahui dengan ilmu yang artinya apa? Mengetahui, belajar itu untuk bahagia. Ya. Kebahagiaannya filsuf itu kan justru menemukan teorisme. Lapar-lapar gitu, tapi dapat teori itu seneng gitu. Oke, tadi ya. Wal ma'rifah bihadil af'al, dan pengetahuan tentang tindakan-tindakan tersebut hiyallati tusamma, itu yang disebut dengan al-ilm al-amali. Ilmu praktis ya. Tadi kan ada ilmul haq, ada amalul haq. Nah, amalul haq itu terkait di dalamnya tentang tindakan-tindakan yang mengakibatkan bahagia. Nah, pengetahuan tentang af'alul haq itu disebut dengan ilmul amali. Jadi ada dua ilmu, ilmu al-haq atau ilmu nadhari nih kalau tadi yang awal itu, ilmu nadhari dan ilmu amali ya. Sama sebenarnya dengan filsafat tadi ya. Filsafat ada ilmu nadhari, ada ada falsafah nadhari, itu di sini sama dengan ilmu haq dengan al-ilmul amali, sama dengan falsafah amaliyah, filsafat praktis. Oke. Sekarang kita bahas soal apa itu ilmul amali ya. Ilmu amali adalah ilmu yang membahas tentang tindakan-tindakan yang mengakibatkan kebahagiaan. Nah, di sini dinyatakan wahadil af'alu tangqasimu qismain. Tindakan-tindakan yang mengakibatkan kebahagiaan itu terbagi menjadi dua. Ahaduhuma, salah satunya adalah af'alun dhahiratun badaniyah ya. Tindakan lahiriah jasmaniyah ya. Tindakan itu pertama itu wal ilmu bihadhihi walladhi yusamma al-fiqh. Ilmu yang berkaitan dengan tindakan tubuh ya, yang zahir itu adalah ilmu fikih ya. Wal qismu tsani, dan bagian kedua af'alun nafsaniyah, tindakan psikis
tadi tindakan apa fisik ya, fisik jasmaniah, ini tindakan psikis. Mithlu asyukur, seperti syukur, was-sabr, sabar, wa ghairi dzalika, dan selain itu minal akhlak, dari etika yang baik. Allati, yang da'a, menyeru ilaiha, kepada tindakan itu ya, akhlak itu, apa asyara'u, syariat, au naha, atau melarang anha, tentang tindakan itu ya. Lawannya syukur adalah kufur ya kan, lawannya sabar apa? Ya gerusa-gerusu itu kan ya. Gerusa-gerusu apa namanya, ajalah ya, fit'ani as-salama fil ajalatin nadama ya, apa namanya ya, gerusa-gerusu ajalah, ketergesa-gesaan ya kan, atau gembrungsung lah kalau orang Jawanya ya, tahu gembrungsung kan? Ya kan, galau mulu itu kan, nggak sabar. Nah itu nahaan anha ya. Wal ilmu bihadhihi, dan ilmu tentang af'al nafsaniyah ya, huwaladzi yusamma az-zuhd wa ulum al-akhirah, itu yang dinamakan dengan zuhud dan ilmu-ilmu akhirat, tasawuf lah ya. Wa ila hadza naha, dan kesini naha Abu Hamid fi kitabi, ke arah sini Abu Hamid Al-Ghazali condong di dalam bukunya. Nah itu ya, jadi ilmu yang praktis itu di dalam agama dibaginya menjadi dua ya, sementara tadi filsafat kan dibaginya jadi tiga ya, individu, apa namanya, keluarga, kemudian masyarakat. Sementara ini dilihatnya tindakannya itu apakah tindakan badan atau tindakan psikis ya kan. Tindakan badan itu bahas oleh ilmu fikih, sementara psikis itu bahasannya tasawuf ya kan. Artinya tasawuf itu dekat dengan apa? Dengan psikologi ya kan. Maka almarhum kemarin tuh Pak Nur Samad Kamba yang baru meninggal kemarin, itu kan beliau pakar tasawuf dan juga psikologi profetik lah gitu ya. Karena memang tasawuf itu banyak berkaitan dengan psikis ya, obat-obat psikis. Sementara fikih itu lebih sifatnya yang terlihat dohir ya kan. Kalau ini batin, tasawuf itu batin, fikih dohir ya kan. Makanya fikih itu kan yang dibahas adalah dohir kan. Nahkumu bid dohir, wallahu yatawalla sarair kan gitu kan. Kita hanya menghukumi seseorang dari sisi dohirnya saja ya kan. Niatnya apa itu urusan dia dengan Tuhan. Nah gitu kan. Makanya ditanya, kamu niatnya apa? Oh berarti batal. Oh berarti sah kan gitu kan. Sejauh formal-formal saja. Jadi memang fikih itu urusannya dohir, formal, dan jasadi ya, yang kelihatan. Nah misalnya tadi tentang peribadatan, tindakan yang mengakibatkan orang bahagia itu salah satunya adalah peribadatan kan. Nah, yang dilihat oleh fikih itu ya hal-hal yang dohir saja, sholat, kubrak-kubruk gitu kan. Udah sholat belum, udah puasa belum, kan itu kan. Oh puasa jangan makan, jangan minum. Nah itu. Nah, di sisi lain nih kita lanjutkan. Walamma kanan nasu, ketika ada siapa manusia, qad adrobu an hadal jismi, telah adrobaan itu artinya a'rodoan atau imtanaan ya, menjauh ya, an hadal jinsi anil fikhi, maksudnya ketika orang-orang cenderung menjauh dari fikih ya, wa khadu fil jinsi tsani, dan terjun ke dalam jenis yang kedua, tasawuf.
Wa kana hadzal jinsu, dan ada apa jenis yang kedua itu tasawuf, amla kalit taqwa, lebih mendorong kepada ketakwaan, allati hiya, yang mana ketakwaan itu as-sababus sa'adah, sebab kebahagiaan. Sumia kitabuhu, maka buku Al-Ghazali diberi nama Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin, itu kan? Jadi kenapa Al-Ghazali menamai Ihya Ulumuddin? Ya karena masyarakat di saat itu sudah mulai jengah terhadap fikih. Fikih itu melulu tentang hal-hal yang badan, ya, dohir, gitu kan. Jadi orang-orang seolah-olah misalnya gini, rukun Islam ada 5, ya kan, jalani saja, syahadat, udah syahadat, sholat, puasa dan seterusnya. Tapi kemudian padahal kan belum jaminan toh apakah orang yang gini loh, kita ketemukan orang rajin sholat tapi kemudian akhlaknya buruk kan ada kan. Nah itu loh, zaman itu pasti ditemukan itu orang sepertinya religius tapi ternyata belangsak gitu, akhlaknya buruk. Nah maka kemudian orang mulai ngelihat, oh tidak cukup itu, hal-hal yang fikih itu tidak cukup. Adrobu anil fikih, masyarakat menjauh dari fikih. Maka kemudian Al-Ghazali tadi mendalami tasawuf. Ihya Ulumuddin itu kalau kalian baca kan bab-babnya sebagian kayak bab buku fikih kan. Ada bab sholat, ya kan? Ada bab puasa, ada bab haji, ada mas zakat, ada. Tapi yang dibahas di situ hakikat soal sholat, ya kan? Hakikat puasa, hakikat haji, hakikat zakat. Artinya hal yang lebih batin, ritual, gitu. Ibaratnya gini, fikih itu telah menjadikan saat itu paling tidak, nggak tahu saat ini juga kurang lebih hampir lah. Telah oleh sebagian orang agama itu kan menjadi formalistik yang nggak asik gitu loh, ya kan? Kalau kita semua hanya sini ada yang minimal udah umroh, ada belum ya? Haji apalagi ya? Belum ya? Kalian kalau ada yang sudah sadar. Di Saudi itu mas, di Saudi itu mas, kalian kalau misalnya azan itu kemudian ada dagang, itu harus tutup mas. Duhur gitu, tutup, nggak boleh. Kalau enggak, walaupun belum tentu sholat nih orang, itu nanti ada askari itu yang hisbah lah, kalau istilahnya itu polisi syariat, ya kan? Iya, kayak gitu. Ismul Aman kayak di pesantren gitu. Itu artinya kan kalian mungkin yang di pesantren pernah ngalami pesantren yang seketat itu nggak mas? Sholat jamaah harus dikoprak-koprak, kalau nggak di jemur, ya kan gitu kan? Ya kan? Masa sampai sedang lah ini kalian kemudian masih kayak gituin, kira-kira gimana? Itu kan meremehkan ini kan, kesadaran pribadi kan? Tadi saya nggak yakin itu orang-orang yang tadi yang dipaksa ayo sholat dan seterusnya kemudian punya kesadaran yang beribadah yang benar-benar ikhlas gitu loh. Nah itu kan kemudian orang makanya memberontak ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat di mana di puncak banyak orang-orang Arab dan seterusnya itu kan sebenarnya berontak juga itu kan. Di sana kalian kalau di Saudi itu pakaian itu hanya ada 2 warna, ya kan? Hitam putih. Ini pakaian cewek cuma. Hitam itu pakaiannya cewek. Semua cewek pakaiannya hitam. Cowok pakaiannya putih. Itu kalian seminggu nggak ganti baju nggak ketahuan. Itu aja, ya kan? Itu kan lama-lama orang juga bosen juga kan. Semua orang sama gitu. Itu maka kemudian, ketika agama diformalkan sedemikian rupa, yang dilihat cuma hal-hal yang fisik saja, itu kan agama kehilangan rohnya, benar nggak? Kehilangan rohnya. Nah kemudian
Abu Hamid Al-Ghazali itu dalam di ranah agama menghadirkan tasawuf ke dalam fikih. Maka dia menjadikan fikih yang tadinya mati tadi, ya, beragama beku tadi dihidupkan. Nah, ini menarik. Ibn Rus di sono-sono mengkritik Al-Ghazali, ya, tapi giliran ngomong tasawuf itu beliau jelasin. Ini sebagai contoh bahwa Ibn Rus itu tidak membenci Al-Ghazali. Kita mengkritik orang bukan benci, tapi memposisikan. Kenapa Al-Ghazali di Tahfudz Walasifah yang kemarin saya termasuk menjelaskan bagaimana Ibn Rus mengkritiknya, saya juga termasuk mengkritik. Itu ya karena memang tidak di situ makom beliau gitu. Di filsafat beliau ngacak-ngacak, ya kan? Ngacak-ngacak dan malah dzulmudil, sesat dan menyesatkan. Nah, tapi giliran di tasawuf beliau mantul, ya, keren. Beliau menghidupkan agama yang tadinya dalam tanda kutip mati, seperti mumi, hidup tapi tidak punya roh. Nah, ini sebagai contoh bahwa mengkritik itu bukan didasari oleh kebencian, bukan didasari oleh iri dengki, tapi didasari oleh ilmu, tolabul haq, ya, mencari kebenaran, melakukan yang baik, mencari yang benar. Nah, maka tadi ketika Ibn Rus melihat bahwa Al-Ghazali dalam hal Ihya Ulumuddin itu bagus, dia nyebut bahwa beliau makanya menyebutnya Ihya Ulumuddin. Dan ini selaras dengan filsafat juga, ya kan? Bahwa kalau di filsafat ilmu amali itu di sini disebutkan di catatan kaki sih, versi Al-Farabi itu membahas tentang tindakan, ya, malakat, potensi-potensi manusia dan tujuannya, ya. Artinya ilmu amali itu lebih luas di dalam filsafat, ya, sampai tidak hanya di diri saja tapi sampai ke orang lain. Kalau ini kan masih pada titik tertentu sih fikih nanti luas juga, ya, ke relasi kayak muamalah dan seterusnya. Cuman urusannya ke agama fikih, ya, seperti tasawuf juga sama. Sementara filsafat tidak hanya agama, tapi ke relasi tidak hanya di Islam saja, di berbagai agama. Itu waqad kharajna, dan kami telah keluar amma kunna sabili, dari sesuatu yang kami tempuh, fanarji'u fanaqulu, maka kami kembali dan mengatakan. Ini Ibn Rus waktu muji-muji Al-Ghazali ini, kemudian dia sadar, saya udah ngomong kemana-mana nih, nanti dia balik lagi dia. Dia akan membahas tentang, tadi kan taklim, ya, taklimul ilmil haq wal amalul haq. Nah, ini nanti minggu depan soal taklimnya itu gimana, dan kemudian metode taklimnya seperti apa. Oke, itu saja. Ada yang tanyakan barangkali? Tuh. Wes. Udah. Wallahu a'lam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.